Shalom saudara-saudara persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memulaikan persekutuan kita. Karena itu saya undang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Dan kita akan memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 454, indahnya saat yang teduh. Kita teduh di hadapan Allah, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya, dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Kidung Jemaat 46, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya sekalian, silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau menerima pelayanan firman Tuhan di saat ini. Oleh sebab itu kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Dengan sukacita Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca, dengar, dan renungkan dalam persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat GPID Peniel Palu. Beri kami roh hikmat yang bersumber daripada-Mu ya Tuhan Allah, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan lewat persekutuan ini. Dan kami memohon kepada-Mu ya Bapa, ampunilah kami dari segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, supaya kami layak bersekutu memuji, memuliakan Engkau, mendengar firman-Mu, lalu kemudian memberlakukan dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus,
firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam persekutuan ibadah rumah tangga di saat ini terambil dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 12. Firman Tuhan dengan judul perikop pembacaan berbunyi demikian. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di antara kita pernah melihat tukang pandai besi membuat sebuah pisau. Pisau sangat berguna bagi manusia. Di tangan seorang koki, pisau dapat menghadirkan makanan yang lezat. Di tangan pengrajin bambu, pisau dapat membuat hal kerajinan bernilai sangat tinggi. Namun, tahukah kita bahwa untuk menjadi sebuah pisau, besi harus mengalami begitu banyak proses yang menyakitkan. Besi harus melalui pembakaran dalam tungku api yang sangat tinggi, ditempa berkali-kali, lalu kemudian dimasukkan dalam air yang sangat dingin. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan
yang terjadi dalam diri umat percaya yang ada di beberapa wilayah yang tersebar, yakni di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka mengalami suatu penderitaan dalam hidup mereka. Dan tentu penderitaan itu hendaknya dipahami sebagai cara Allah menguji, menempa spiritualitas dan kepekaan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Memang saudara tidak bisa dibayangkan penderitaan yang dialami oleh umat Allah di saat itu. Mereka mengalami ketidakadilan, ada kemiskinan, ada kedukacitaan yang mereka alami. Tentu saja penderitaan yang mereka alami yang begitu berat ini dapat menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang putus asa dan apatis dengan kondisi yang ada. Maka ada pula yang sangat reaktif sehingga menimbulkan kekerasan. Rasul Petrus yang adalah penulis surat ini mengajak jemaat untuk menjadikan penderitaan sebagai batu ujian iman mereka. Ujian hidup yang dimaknai dengan baik adalah sebagai cara untuk mendewasakan iman dan mental bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga diharapkan orang-orang yang percaya tentunya tidak akan kehilangan pengharapan akan kehidupan yang baik. Keyakinan hati untuk terus berjuang dan tidak menyerah menghadapi segala penderitaan hidup. Termasuk bagi kita saat ini yang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai penderitaan hidup, di mana kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang tentunya menimbulkan berbagai penderitaan dari berbagai sektor kehidupan kita, umat manusia di bumi ini. Namun saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus yang masih memberikan kita kesempatan. Kita masih diberi kepercayaan oleh Allah untuk melanjutkan dan memperjuangkan kehidupan ini yang tentunya di dalamnya kita harus hidup taat dan setia melakukan segala kehendak dan ketetapan Tuhan. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang ketika kita menghadapi penderitaan seorang diri, itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena itu sebagai orang-orang percaya, bukan saja kita membutuhkan dorongan, membutuhkan spirit, semangat, baik itu dari keluarga, dari sahabat-sahabat kita. Tetapi juga kita membutuhkan pertolongan serta kekuatan kuasa Allah di dalam hidup kita. Rasul Petrus mengajak kita untuk bersuka cita karena keselamatan jiwa kita yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Karena itu saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, janganlah iman kita ikut surut dengan penderitaan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Karena penderitaan yang kita alami di dunia ini hanya bersifat sementara dan tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Sebagaimana yang diungkapkan
Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 18 berbunyi demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Marilah kita, saudara-saudaraku, dalam menjalani hidup ini, kita mau menjalaninya dengan sikap hati pantang menyerah terhadap persoalan penderitaan hidup, apapun tantangan yang kita alami. Hendaknya kita tetap bertahan dan berharap pada kekuatan kuasa Allah, sumber penolong kita. Semoga demikian. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 54 ayat keempat, tak kita menyerahkan. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita saat ini untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil kita mengingat firman-Nya di dalam Injil Matius 6 ayat 19 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sambil kantong pundi dijalankan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 314. Pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Syukur kepada Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus. Engkau Allah yang maha baik, mengasihi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang kami puji dan muliakan melalui persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat GPID Peniel Palu. Dari kolom 1 sampai dengan kolom 18. Bahkan dalam persekutuan denganmu Tuhan saat ini, kami telah membaca, mendengar dan merenungkan bagian firman-Mu. Meteraikan kiranya firman-Mu itu ya Bapa dalam hati dan kehidupan kami masing-masing sebagai jemaat-Mu.
Mampukan kami untuk menghidupi setiap kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan di tengah-tengah persekutuan kami. Dan berkatilah kehidupan kami masing-masing sebagai jemaat-Mu, baik pribadi, keluarga, rumah tangga kami, bahkan juga dalam setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau menitipkan setiap berkat atas kehidupan kami. Dan Engkau mengingatkan pula kami untuk senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga Tuhan dipuji, dimuliakan atasnya. Engkau sungguh melihat segala keberadaan kehidupan persekutuan jemaat-Mu. Dan jika saat ini ada yang sedang dalam pergumulan karena sakit, Tuhan melawat mereka. Tuhan memberkati setiap upaya pengobatan yang mereka pakai. Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat atas penyakit yang mereka alami. Kami percaya bahwa hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus ada kesembuhan. Mereka juga yang mengalami kedukacitaan karena ditinggalkan salah satu anggota keluarga mereka. Tuhan Allah, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan yang akan menyatakan itu bagi jemaat-Mu. Beri pengharapan di tengah duka cita yang mereka alami. Engkau mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Mampukan mereka untuk tetap mengucap syukur dalam kondisi dan situasi apapun kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Allah. Engkau juga memberkati jemaat-Mu, memberi solusi bagi mereka yang terus mencari lapangan pekerjaan. Bagi anak-anak kami dalam studi mereka, diberkati oleh-Mu Tuhan, dibuat sukses dan berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau juga memberkati jemaat yang lanjut usia. Demikian juga bagi para janda duda, bahkan anak yatim piatu. Segala kebutuhan hidup mereka, kami tahu dan kami percaya Tuhan sanggup mencukupkan dan memenuhkan bagi mereka. Sehingga dalam kehidupan itu akan selalu mengalir ucapan syukur. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Engkau juga memberkati bagi semua kami, para pelayan-Mu yang terus memberi diri dengan segala sukacita melayani Tuhan sesuai karunia-karunia masing-masing. Engkau juga yang memberkati bagi pemain musik, pemandu lagu yang mengiringi kami dalam ibadah persekutuan rumah tangga di saat ini. Berkat-berkat Tuhan juga dialirkan atas kehidupan mereka masing-masing. Pelayanan kami selanjutnya Tuhan, di sepekan yang kami jalani ini, kami hanya mau taruh dan letakkan sepenuhnya di dalam pengharapan akan Kristus Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga. Di tengah-tengah pergumulan dunia saat ini karena pandemi COVID-19, kami semua mengalami dampak dari pergumulan karena COVID ini. Tetapi tentunya kami tidak akan kehilangan pengharapan. Kami tidak akan putus asa dan menyerah menghadapinya. Karena kami tahu kami punya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong,
mengeluarkan kami dari segala pergumulan penderitaan hidup, termasuk dari paparan pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati mereka. Biarlah roh hikmat sorgawi menjadi bagian hidup mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka mampu melaksanakan tanggung jawab kepemerintahan sebagai wakil Allah di bumi ini, termasuk pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, TNI dan Polri, demikian juga para tenaga kesehatan. Tuhan menolong, memberkati dan melindungi mereka semua dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Allah, dalam persekutuan ibadah rumah tangga di saat ini, kami telah memberi respon kami atas pelayanan firman-Mu. Engkau menyempurnakan dan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Kiranya ini akan berguna bagi pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini dalam persekutuan Jemaat GPID Peniel Palu. Ya Tuhan Allah kami, sumber segala berkat, ajar kami untuk selalu tahu bersyukur kepadamu, karena sungguh Engkaulah sumber berkat itu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, persekutuan Jemaat GPID Peniel Palu, dari kolom 1 sampai dengan kolom 18, dalam perjalanan dan perjuangan hidup kami sepekan yang akan berjalan. Kami mau menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan yang empunya kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Allah. Ini kami yang berdoa, mengucap syukur kepada Engkau. Sempurnakan doa ini, jadilah menurut kehendak-Mu, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berpengharapan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Karena itu saya ajak kita sekalian, jemaat Tuhan, untuk berdiri. Persekutuan rumah tangga yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Bapa dalam kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian disilakan duduk kembali. Dengan demikian ibadah rumah tangga saat ini, Tuhan Yesus memberkati.